Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Ardila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemulihan layanan transformasi kegagalan menjadi loyalitas strategis. Baik, kita masuk ke materinya, yaitu model kesenjangan atau gap model, di mana paradigma konfirmasi sama ekspektasi itu Parasuraman, Zaid Hamel, dan Berry 1980-an itu menyatakan bahwa pelanggan mengevaluasi kualitas berdasarkan selisih antara harapan dan juga persepsi. Nah, model ini mengidentifikasi 5 titik krisis di mana kualitas dapat terdiltorasi, di mana 5 titik itu antaranya yang pertama knowledge gap, yang kedua itu standard gap, yang ketiga itu delivery gap, yang keempat communication gap, dan kelima yaitu satisfaction gap. Dan selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu model writer, 5 dimensi kualitas layanan, di mana ada reliability, kemampuan memberikan layanan dijanjikan secara akurat dan juga konsisten, dan yang kedua itu assurance, pengetahuan kesopanan dan kemampuan kesopanan karyawan menumbuhkan rasa percaya. Yang ketiga itu tangibles, di mana penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi. Dan yang keempat itu ada empathy, di mana perhatian individual dan pemahaman penelitian mendalam terhadap kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima itu responsiveness, di mana kemauan membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Dan selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu model writer, 5 dimensi kualitas layanan, di mana ada reliability, kemampuan memberikan layanan dijanjikan secara akurat dan juga konsisten, dan yang kedua itu assurance, pengetahuan kesopanan dan kemampuan kesopanan karyawan menumbuhkan rasa percaya. Yang ketiga itu tangibles, di mana penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi. Dan yang keempat itu ada empathy, di mana perhatian individual dan pemahaman penelitian mendalam terhadap kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima itu responsiveness, di mana kemauan membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Baik, selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu anatomi kegagalan dan strategi pemulihan, di mana klasifikasi kegagalan layanan, di mana itu kegagalan sistem inti dan kegagalan interaksi dan juga kegagalan respon. Dan tipologi strategi pemulihan itu ada kompensasi finansial dan psikologis dan interpersonal, dan yang terakhir itu koreksi sistematik. Dan selanjutnya materi tentang 3 dimensi keadilan dalam pemulihan, di mana ada 3, yaitu keadilan distributif, di mana apakah kompensasi yang diterima sebanding dengan kerugian yang di dalam, dan krusial saat kerugian finansial atau waktu yang sangat nyata. Yang kedua itu ada keadilan prosedural, di mana kemudahan akses, kecepatan penyelesaian, dan fleksibilitas prosedur pemulihan. Prosedur berbelit memicu frustasi. Dan ketiga itu ada keadilan interaksional, di mana kesopanan, kejujuran, dan empati staff paling kuat mendorong kepuasan pemulihan di Indonesia selaras dengan filosofi di Onwoke memperlakukan orang dengan martabat. Baik, ke materi selanjutnya, yaitu paradoks pemulihan, peluang atau jebakan. Nah, di mana service recovery paradox ini atau SRP, kepuasan pasca pemulihan yang luar biasa melampaui kepuasan jika tidak ada kegagalan sama sekali, karena perusahaan itu mendemonstrasikan komitmen luar biasa. Yang pertama itu ada 3 kan, diskonfirmasi harapan, respon jauh di atas harapan. Yang kedua yaitu kewaspadaan pelanggan, teori script, di mana kegagalan membuat lebih waspada sehingga pemulihan lebih berbekas. Yang ketiga itu ada teori komitmen kepercayaan, di mana keberhasilan menangani masalah memperkuat ikatan emosional dan juga kepercayaan. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu AI, chatbot, dan implementasi program pemulihan, di mana chatbot itu utilitarian loss dan efektif untuk masalah teknis atau fungsional, dan itu manusia symbolic loss, di mana diutamakan saat kegagalan menyentuh aspek emosional. Yang selanjutnya itu triage berbasis AI, di mana AI dikategorikan keluhan, dan juga ada 5 macam-macamnya, yaitu komitmen kepemimpinan, dan kedua itu deteksi real time, dan selanjutnya pemberdayaan lini depan, dan yang keempat protokol dan pelatihan, dan yang kelima closing the loop. Baik, dan selanjutnya itu dampak strategis dan masa depan pemulihan layanan, di mana 5 kali lebih hemat itu retensi pelanggan lama versus akuisisi baru, dan dimensi keadilan, dan juga 5 langkah implementasi. Dan juga kita menjelaskan di sini tentang geser paradigma dan juga investasi SDM, optimalkan data, dan juga keadilan sebagai nilai inti.